Pemirsa, seorang pencari suaka asal Afghanistan nekat bakar diri di depan kantor UNHCR Medan, Sumatera Utara. Diduga pengungsi ini depresi lantaran tak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Video amatir ini menunjukkan seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri di depan gedung UNHCR Medan, Sumatera Utara siang tadi. Sebelum ke depan gedung, pria ini sudah menyiram dirinya dengan minyak tanah dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengungsi lain sempat berupaya menghalangi, namun pria ini tetap membakar dirinya. Diduga ia depresi karena tak kunjung mendapat perhatian dari UNHCR atau Badan PBB urusan pengungsi. Sebenarnya mengalami depresi, stres, dan sakit mental selama 5 tahun dari 2016. Dan sayangnya si organisasi internasional untuk imigran IOM tidak pernah perhatikan dan tidak pernah dengar suara dia. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dan puluhan rekannya merupakan pencari suaka asal Afghanistan yang sudah menginap selama 1 bulan di tenda depan gedung UNHCR Medan. Hingga kini, pengungsi Afghanistan di Indonesia tak kunjung mendapat kepastian atas nasib mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait pengungsi Afghanistan bakar diri di depan kantor UNHCR sudah bergabung bersama kami Koordinator Pengungsi Afghanistan Medan Muhammad Junmah Mosini. Selamat sore Pak Muhammad. Ya, selamat sore Bu. Baik, Pak Muhammad, setelah kejadian ini, apakah sudah ada pihak terkait ataupun UNHCR yang memberi perhatian? Tidak ada Bu. Hari ini kami udah lihat dan kawan saya itu namanya dengan nama Ahmad Shah, berumur 21 tahun, dan dia membakar diri di depan kantor UNHCR, dan setelah itu dibawa ke rumah sakit Siloam. Kondisinya sangat buruk, 75% sudah terbakar. Dan sekarang kami lagi di depan kantor UNHCR. Tadi kami udah naik ke depan pintu utama kantor UNHCR, dan kami minta sama yang punya gedung dan pengacara gedung, tolong minta sama UNHCR turun ke bawah bicara sama saudara-saudara kami ini pengungsi, tapi mereka sama sekali nggak ada turun ke bawah. Dan bukan hanya hari ini, tanggal 17 November ada kawan saya ditusuk pisau dan badannya sudah luka, 9 luka. Badannya sudah ada 9 luka dan sekarang kondisinya sangat buruk. Dan yang dia ditusuk sama kawannya, sesama warga negara. Pak Muhammad, apakah rekan Anda pernah bercerita mengenai hal terberat yang dialaminya kepada sesama pengungsi atau mungkin kepada Anda sendiri? Maaf Bu, suaranya nggak jelas. Pak Muhammad, apakah rekan Anda yang melakukan aksi bakar diri pernah bercerita mengenai depresi yang dialaminya? Tidak, dia sebenarnya sudah mengalami depresi, stres dari 2017. Dan kami bola-balik sudah sampaikan ke IOM, pihak kesehatan, bagian kesehatan untuk pengungsi di Medan, dan mereka sama sekali nggak ada tindakan, dan mereka sama sekali tidak peduli. Dan dia pernah potong alat kelaminnya, dan dia pernah potong tangannya. Ini bukan hari pertama dia buat dia melakukan aksi seperti ini. Ini sudah 3 kali. Dia pernah dibawa ke rumah sakit jiwa selama beberapa hari di situ, dan kami bola-balik minta sama IOM tolong cari solusi yang terbaik untuk dia. Dan bukan hanya dia Bu, 14 orang sudah bunuh diri selama 10 tahun dan 7 orang sudah diselamatkan oleh kawan-kawannya. Seperti yang tadi pagi jam 10 pagi, Ahmad Shah berumur 21 tahun sudah diselamatkan oleh kawan-kawannya. Pak Muhammad, saat ini ada berapa banyak pengungsi di depan gedung kantor UNHCR Kota Medan? Sekarang di sini lebih dari 200 orang. Lebih dari 200 orang. Bagaimana kemudian kehidupan para pengungsi di sana?
di sana sangat sulit, Bu. Di sini sangat sulit. Kami di sini bermalam-malam, sudah 30 hari dan malam kami di sini. Dan sama sekali tidak ada jawaban dari mereka. Dan kami, kalau khususnya di malam hari, hujan deras. Kalau di siang hari, ada matahari. Dan kami lagi mengalami kondisi yang terburuk di depan kantor UNHCR. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari Anda dan rekan-rekan pengungsi lainnya? Kami kan sudah ada 3 opsi, yang mana UNHCR bisa melaksanakan, kami ikuti mereka dan peraturan mereka. Secara peraturan mereka, di sini sudah ada 3 solusi yang terbaik untuk pengungsi di Sumatera Utara. Bukan hanya di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia. 1, kalau negara kami aman, tolong dikembalikan kami ke negara asal kami. Yang kedua, itu tidak mungkin. Yang kedua, kalau boleh, tolong jadikan warga negara Indonesia. Tidak mungkin karena negara Indonesia tidak bertanda tangan Konvensi 1951. Yang kedua tidak boleh, tidak mungkin. Yang ketiga, tolong pindahkan kami ke negara ketiga. Itu opsi yang terakhir dan itu hak kami minta sama UNHCR dan pemerintah Indonesia tolong bernegosiasi dengan negara-negara yang bisa menerima pengungsi. Baik, kita harapkan tuntutan ini bisa segera dipenuhi dan UNHCR bisa segera memberikan perhatiannya. Terima kasih Pak Muhammad Juma, Koordinator Pengungsi Afghanistan di Kota Medan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Identitas pelaku penembakan di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 warga akhirnya terungkap. Pelaku penembakan ternyata seorang perwira polisi berpangkat Ibda yang bertugas di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengungkap identitas penembak misterius terhadap 2 warga. Salah satunya meninggal dunia di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku penembakan seorang anggota polisi berpangkat Ibda, anggota unit patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, insiden penembakan berawal dari adanya laporan keresahan warga yang merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal dari sebuah hotel di Sentul. Untuk mengungkap lebih jelas, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Adapun pelakunya adalah Ibda OS, ya, Ibda OS. Kemudian akibat daripada penembakan tersebut, ya, kedua korban pada saat itu, ya, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Ya, awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Keramat Jati untuk penanganan lebih baik. Kemudian selang 1 hari kemudian, ya, 1 korban atas nama PP, ya, ini meninggal dunia, ya, meninggal. Pemirsa, pengemudi mobil sedan mewah yang melawan arah di tol Jor telah ditetapkan menjadi tersangka. Polisi kini masih menunggu hasil pemeriksaan dokter untuk melanjutkan proses hukum terhadap tersangka. Usai gelar perkara, Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan MSD, lansia pengemudi mobil mewah yang melawan arah di tol Jor Jakarta sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter Bidokes Polda Metro Jaya, tersangka MSD terkonfirmasi mengidap demensia. Polisi akan memanggil saksi ahli hukum pidana untuk menentukan gugur tidaknya tindak pidana oleh tersangka. Jadi statusnya sudah jadi tersangka dan Mercy itu masih kami sita, ya, masih kami tahan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan mentang-mentang Mercy terus dilepaskan dan sebagainya, tidak. Masih kami tahan. Kemudian si orang tersebut masih kami jadikan tersangka. Kemudian memang tidak dilaksanakan penahanan. Jadi kita undang dulu. Kan selama ini baru pengakuan dari pihak keluarga, pengakuan yang bersangkutan gitu ya. Bahwa dia yang bersangkutan memang sudah umur 66 tahun dan menderita itu. Tapi apakah itu betul? Kita panggil ahli kejiwaan, kita periksa. Kemudian hasilnya pemeriksaan dari kejiwaan kita konsultasikan dengan ahli pidana. Apakah dengan kondisi kejiwaan ini menggugurkan tidak tindak pidananya? Kalau memang menggugur ya nanti kita ada aturan hukumnya. Kalau memang tidak menggugurkan ya pasti kita lanjutkan. Tersangka pengeroyokan polisi oleh Ormas PP di depan gedung DPR Jakarta bertambah 5 orang. Polisi juga terus mengembangkan kasus ini dan kemungkinan tersangka pengeroyokan bisa bertambah lagi.
Polda Metro Jaya kembali menetapkan status tersangka dan menahan 5 pelaku pengeroyokan perwira polisi AKBP Dermawan Karosakali di depan gedung DPR Jakarta saat demo. Penambahan tersangka ini diungkap polisi setelah menyelidiki barang bukti kamera pengawas atau CCTV. Akibat pengeroyokan, korban AKBP Dermawan harus dirawat di rumah sakit. Cegah virus corona varian baru, pengawasan Bandara Soekarno-Hatta semakin diperketat. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.